Perkenalkan, nama saya Christian Roland BP. Di sini saya akan menjelaskan praktik analisis praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan rambut. Pertanyaan yang pertama, limbah tempurung kelapa dipilih karena struktur berpori mikro dan kandungan karbon tinggi yang berfungsi sebagai adsorben alami, menyerap zat pencemar organik melalui absorpsi fisik di permukaan luas mikropori. Studi Jurnal Integrasi 2024 dan Jurnal Serambi Engineering 2025 membuktikan penurunan BOD sehingga 57,21% dan COD 49,36% pada waktu kontak 90 menit. Limbah rambut dipilih berkat dengan kandungan keratin, lipofik alami yang efektif mengadsorpsi minyak, logam berat, serat polutan organik lainnya, seperti mendukung Romanian Journal of Biophysics yang menyoroti sifat ini untuk filtrasi organik tinggi. Pemilihan ini selaras dengan prinsip ramah lingkungan di Kesling. Pertanyaan yang kedua, parameter utama yang ditargetkan meliputi minyak atau lemak, BOD, COD, serta TSS. Bahan organik ini berbahaya karena menyebabkan penurunan oksigen terlarut di perairan penerima, memicu eutrofifikasi pertumbuhan mikroorganisme patogen, bau tidak sedap, serta kontaminasi air tanah dan permukaan yang berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga, konsep waste to treat waste diterapkan dengan mengubah limbah organik lokal, tempurung kelapa, dan rambut menjadi media filtrasi aktif untuk mengolah limbah cair (TPP), mendukung ekonomi sirkular melalui pengurangan volume limbah padat sekaligus biaya pengolahan rendah. Secara keseluruhan, ini meminimalkan beban lingkungan dengan siklus reuse berkelanjutan, tanpa bergantung bahan sintetis. Pertanyaan yang keempat, keunggulan pendekatan perubahan alam, biaya rendah, dari dapat lokal, ramah lingkungan tanpa residu kimia, serta efektif untuk mengabsorpsi organik di konteks UMKM. Kelemahan, rambut rentan dekomposisi dan clogging pada aliran padat tinggi. Arang kapasitas absorpsi terbatas sehingga saturasi cepat, serta kurang stabil dibanding teknologi konvensional seperti koagulasi kimia atau membran yang lebih tahan lama, tapi mahal dan berpotensi polusi sekunder. Pertanyaan yang kelima, prototipe berupa tabung filtrasi vertikal setinggi 100 cm dengan aliran gravitasi dari inlet ke atas ke outlet bawah. Lapisan kerikil atau zeolit 25 cm atas untuk filter mekanis kasar dan penyangga. Lapisan inti 50 cm tengah, desain 1 rambut plus kain kasa untuk filtrasi fisik. Desain 2 arang tempurung kelapa dan absorpsi kimiawi, serta kerikil 25 cm bawah untuk dryness. Skema alir mencakup perlakuan saring kasar sebelum masuk ke media utama. Pertanyaan yang keenam, proses preparasi, cuci, potong, keringkan, pirolisis atau pembakaran terkontrol sehingga jadi arang aktif. Pada tahap bertujuan membersihkan impuritas, mengembangkan pori mikro untuk absorpsi bau atau H2S, warna organik, dan senyawa kimia seperti kaporit, meningkatkan luas permukaan efektif. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana peran dan penempatan limbah rambut dalam sistem? Rambut ditempatkan sebagai lapisan terpisah, 50 cm di tengah, desain 1 yang dibungkus kain kasa, berfungsi sebagai pre-filter fisik yang menyeret partikel suspensi kecil, makro debris, lumut, serta serat halus melalui struktur serabut seperti jaring alami
cocok untuk kekeruhan rendah. Pertanyaan yang ke-8, ketebalan 50 cm, media inti memastikan waktu kontak optimal kurang dari 90 menit. Ukuran partikel arang halus 1-2 mm memaksimalkan pori tanpa hambat alir. Kepadatan ikatan rambut rapat cegah bypass partikel. Faktor operasional utama, laju air gravitasi, hindari terlalu cepat, kurangi efisiensi. Risiko clogging terutama tinggi pada rambut akibat padatan suspensi, serta debit adjustable untuk mengadaptasi volume limbah rumah tangga. Pertanyaan yang ke-9, sampel diambil dari TPP SPG PAL 5 sebagai presentasi limbah cair pengolahan pangan atau mirip rumah makan. Metode komposit atau proporsional, parameter diukur pra atau post, BOD, COD, TSS, implisit via keseluruhan, bau, warna, serta minyak atau lemak visual. Pertanyaan yang ke-10, pengujian kontinu dengan alir gravitasi waktu kontak 90 menit, optimal per literatur, volume sampel 10-20 liter per run. Monitoring low debit atau inlet outlet sampling effluent interval untuk analisis lab standar. Pertanyaan yang ke-11, kendala clogging rambut oleh suspensi tinggi, dekomposisi organik, picu mikroba, saturasi arang cepat, lepas partikel halus awal. Solusi bypass rutin, multi-layer sequencing, aktivasi kimia arang atau pra-sharing inlet. Pertanyaan yang ke-12, prototipe efektif. Arang turunkan BOD 57,21%, COD 49,36%. Kekeruhan atau bau signifikan lebih baik daripada rambut. Tabel perbandingan pra atau post, contoh BOD awal. Tinggi, post di bawah 20%. Grafik tren penurunan linear awal. Pertanyaan yang ke-13, arang tempurung kelapa dominan untuk menurunkan COD atau BOD kimiawi berkat mikropori adaptasi. Rambut unggul filtrasi fisik atau TSS tapi kurang kimiawi. Kontribusi signifikan beda per parameter. Pertanyaan yang ke-14, hasil konsisten dengan jurnal integrasi 2024 dan Serambi Engineering 2025 pada efisiensi serupa. Perbedaan potensial dari aktivasi arang tidak optimal atau komposisi limbah TPP lebih kompleks daripada lab scale. Pertanyaan yang ke-15, estimasi 1-3 bulan sebelum saturasi. Indikator naik BOD atau COD di atas 20%. Bau atau warna kembali, debit turun sampai 30%. Ganti arang full, rambut parsial atau wax mingguan. Pertanyaan yang ke-16, estimasi prototype. Di bawah 500.000, limbah gratis, tabung fiksi murah, jauh lebih rendah atau sistem konvensional 5-10 juta. Kelayakan tinggi untuk UMKM rumah makan dengan ROI cepat via compliance regulasi rendah. Yang ke-17, dampak luas, kurang emisi organik TPP ke perairan atau hindari eutrofikasi, reuse tones, limbah tempurung atau rambut tahunan. Dukung Zero Waste nasional, lindungi kesehatan masyarakat dari patogen air tercemar. Yang ke-18, multi-layer, kerikil rambut, pasir silika, arang kerikil, arang aktif industri, plus aktivasi kimia, NaCl atau asam asetat. Yang ketiga, BKS katup, kran debit outlet, aerasi opsional. Yang ke-19, harian,
Cek debit atau kekeruhan, bersih inlet. Mingguan, backwest lapisan atas 5-10 menit. Bulanan, ganti arang jika saturasi. Cuci rambut anti dekomposisi. Tahunan, inspeksi tabung integritas. Yang ke-20, Project Based Learning tunjukkan transisi teori Kessling ke solusi lapangan. Inovasi limbah lokal efektif tapi butuh adaptasi praktis. Vlogging dan saturasi. Dorong critical thinking untuk skalabilitas UMKM berkelanjutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.